Di negara Filipina, terlihat seorang pria bernama Cho Sung Jae yang sedang meminta pertolongan dan berlari dari kejaran sekelompok orang yang hendak membunuhnya. Dengan tampang Cho yang penuh darah, para warga sekitar sangat ketakutan untuk membantunya. Hingga di suatu momen pada akhirnya Chow berpapasan dengan dua orang polisi yang sedang berpatroli. Dua orang polisi yang melihat keadaan Chow tentu keluar dari mobil dan hendak menangkap tiga orang yang mengejar anak itu. Namun tak lama kemudian muncul sebuah mobil hitam dan dari dalam mobil tersebut keluar seorang pria sekaligus bos kelompok tersebut yang bernama Baek. Tanpa banyak bicara, Baek yang tak mau urusan ini panjang membunuh dua orang polisi tersebut dan juga Chow. Dan inilah Drone Up Punishment. Di tempat lain terlihat dua orang pria dengan gerak-gerik mencurigakan memasuki sebuah gang dan menyimpan barang haram di sekitar tempat itu. Tak lama muncul beberapa pihak polisi yang menangkap mereka berdua. Rupanya dua orang pria ini dan satu orang yang akan melarikan diri adalah para pengedar garam Cina yang telah lama diincar oleh pihak kepolisian setempat. Atas informasi yang didapat, pemimpin dari Satuan Khusus Anti Narkoba dan Pembunuhan yang tak lain adalah jagoan kita Ma Dong-seok menyuruh para anak buahnya untuk ikut menggerebek markas para pengedar itu. 에이씨, 형 이쪽이야. Sayang, jeruji besi yang menghadang mereka saat ini sulit untuk didobrak, membuat para pengedar tersebut segera mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Untungnya dengan kekuatan yang ia punya, Ma Dong-seok dapat membobol jeruji besi yang menghalangi mereka. Dan inilah yang terjadi. Dengan mudah Ma Dong-seok bersama kelompoknya mengalahkan para pengedar tersebut. Kini mereka berencana memancing seluruh kurir dan penyuplai barang haram ke tempat itu. Tak berselang lama satu persatu dari para kurir itu datang dan alhasil mereka harus mendapatkan bogem mentah dari Ma Dong-seok. 뭔가 이유가 있지 않겠냐? 자, 각자 위치로. 오케이. Singkat cerita, setelah misi mereka selesai, Ma Dong-seok bersama kelompoknya merayakan hari keberhasilan mereka di sebuah kedai. Si pemilik kedai sangat berterima kasih pada Ma Dong-seok sebab ia selalu mengajak rekan-rekannya untuk makan di kedai itu. Ternyata ada alasan lain Ma Dong-seok mengajak rekan-rekannya makan di situ. Ternyata suami si pemilik kedai tewas akibat dibunuh oleh seseorang. Untuk itu, demi membantu si pemilik kedai yang juga harus menghidupi anaknya sendiri, Ma Dong-seok selalu membawa rekan-rekannya makan di kedai tersebut. 옛날에 칼 맞아가지고 순직하셨어. 소율아, 일로 와봐. 엄마한테 얘기하지 말고 맛있는 거 사 먹어. 그 개발자 그놈은 어떻게 됐어? Dalam percakapan tersebut, rekan Ma Dong-seok mengatakan kalau si pengembang barang haram yang mereka cari rupanya sudah tewas di Filipina. Sesuai dugaan, orang yang mereka bicarakan adalah Chow yang ternyata merupakan seorang pengembang barang haram. Keesokan harinya, dari hasil otopsi, Ma Dong-seok mengetahui kalau Chow tewas dalam keadaan tubuh yang sangat rusak. Seperti beberapa tulangnya yang patah, kepala yang bocor, berat badan yang menurun, dan tewas diakibatkan oleh luka tusukan pisau. Anehnya, meski pengembang barang haram, tidak terdapat sedikit pun zat atau kandungan narkoba di dalam tubuh Chow.
Besar dugaan, Chow dipaksa oleh seseorang dan mengalami perlakuan kasar dalam waktu yang sangat lama. Keluar dari ruangan tersebut, Ma Dong-seok menemui Bu Cho yang kita panggil saja Ewis. Di hadapan Ma Dong-seok, Ewis berkata kalau beberapa bulan lalu Cho mendapat pekerjaan di Filipina. Sejak saat itu, Cho sangat sulit untuk dihubungi. Dan kini, tahu-tahu Cho sudah tewas dibunuh oleh seseorang. Ewis juga menambahkan kalau Cho bekerja di perusahaan HB Trading Cho. 무슨 죄를 지은 건가요? 도대체 누가 우리를 죽인 거예요? HB 무역이라고 했던 것 같은데. Setelah mendapat semua informasi, Ma Dong-seok yang prihatin terhadap Ewis berjanji akan menyelidiki kasus ini. Sementara itu di sisi lain seorang pengusaha bernama Jang sedang mengembangkan proyeknya, yaitu sebuah koin kripto yang akan mereka luncurkan beberapa bulan lagi. Dengan dibantu oleh asistennya yaitu Tuan Ko, Jang mencoba untuk menggait dua orang investor yang sedang bersama mereka. 아무튼 나는 장 대표만 믿고 가는 겁니다. 그 언제적 별명인데 아직까지 내가 라이트 천재야. Kali ini kita diperlihatkan anak buah baik yang memperingati pegawainya untuk tidak macam-macam. Sebab jika mereka berani melakukan perlawanan, nasib beberapa pemuda yang ada di hadapannya kali ini akan sama seperti Chow. Dari sinilah kita tahu kalau Baik dan kelompoknya adalah komplotan pengembang situs judi online. Setelah melihat data yang ia dapat, Baik sedikit kecewa sebab ia telah menuruti perintah dari atasannya yang ternyata adalah Jang. Namun gajinya tetap sama. Di tengah obrolan mereka, Baik mendapat kabar kalau terdapat salah satu situs judi online lain yang beroperasi di wilayahnya. Maka dari itu, Baik menyuruh kelompoknya untuk bersiap-siap. Di perjalanan, tangan kanan Baik memerintahkan kelompoknya untuk segera menutup akses internet situs judol yang akan mereka hancurkan. 왜 이래? Tiba di lokasi tanpa banyak bicara, Baik dan kelompoknya langsung menghancurkan kantor judi online yang berani berdiri di daerah kekuasaan mereka. Setelah membantai para penjaga dan pengelola bisnis tersebut, Baik mengambil disk berisi uang hasil pendapatan dari kantor situs judi online yang berhasil mereka hancurkan. Kemudian Baik menghubungi Jang untuk melaporkan kejadian barusan yang mereka alami. Jang mendapat laporan tersebut sangat bangga dan meminta Baik untuk bekerja lebih giat lagi. Jika ia dapat menambah anggotanya 100.000 orang lagi, Jang berjanji akan menaikkan bayaran Baik 10%. Dengan keahlian para pegawainya, kelompok Baik memindahkan seluruh uang yang baru saja mereka dapatkan pada Baik yang langsung ia masukkan ke dalam sebuah disk. Kembali ke kantor kepolisian di mana Ma Dong-seok mendapat info kalau Chow bukanlah pengembang barang haram. Menurut hasil dari penyelidikan, Chow adalah orang yang cerdas dan ahli dalam membuat aplikasi. Merasa ada yang janggal dalam kasus kali ini, Ma Dong-seok berniat menghubungi kembali Ewis untuk meminta keterangan lebih lanjut. 1번. 예, 그렇게 할게요. 아, 저번에 뵀던 그 광수대 마석도 형사 어디라고요? Secara mengejutkan, Ewis yang frustasi memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Dalam surat terakhirnya, Ewis meminta Ma Dong-seok untuk menghukum orang yang telah membunuh Chow. Singkat cerita, menurut hasil penelusuran, Chow adalah pembuat situs judi online yang dikelola oleh salah satu kantor di negara Filipina. Sayangnya, mereka tidak bisa menemukan lokasi pasti dari kantor itu, sebab IP address-nya yang sering berubah-ubah. Meski mereka sempat menutup situsnya, namun tak butuh waktu lama, situs judi online buatan Chow kembali beroperasi. Ma Dong-seok yang mempunyai ide bergegas menghampiri kaptennya yang bernama Tae-soo. Pada kesempatan itulah Ma meminta izin pada Tae-soo untuk diizinkan menyelidiki kasus ini. Sedikit informasi, Ma meminta izin karena kasus kali ini berkaitan dengan kasus cybercrime. Karena Ma Dong-seok sudah berjanji pada Ewis untuk menghukum pelaku yang membunuh Chow, Ma Dong-seok mati-matian memohon pada Tae-soo untuk mau mengizinkannya. 알지도 못하면서. 나 이 새끼들 잡아야 돼.
Beberapa jam kemudian kelompok Madong Seok kedatangan dua orang anggota dari divisi cyber yang bernama Han Jisoo dan juga Gang Namsu yang ditugaskan untuk membantu mereka dalam menangani kasus judi online yang sedang mereka selidiki. Tak butuh waktu lama, Han dan Gang berhasil membuka kembali situs judol yang dibuat Cho yang bernama Casino Emperor. Sayang, kali ini mereka harus mendapat kode undangan dari seseorang untuk dapat masuk ke dalam situs tersebut. Mereka juga harus deposit dulu agar bisa mengecek lebih dalam tentang situs itu. Mendengar informasi tersebut, Madong Seok mengajak Tae-soo dan Han untuk ikut pergi bersamanya. Di tempat lain, dua orang pengelola kasino sedang berselisih sebab salah satu dari mereka telah mengambil klien yang hal itu tentu melanggar sebuah perjanjian. Tak lama kemudian, Madong Seok muncul di hadapan mereka semua. Mengira kalau Madong Seok akan membawa masalah, para penjaga di tempat itu pun langsung menyerang Madong Seok. Ternyata tugas Madong Seok sebenarnya datang ke tempat itu hanya untuk meminta jatah pada kedua pemilik kasino yang ada di hadapannya. Uang yang ia dapat segera ia berikan pada Han untuk didepositkan ke dalam situs buatan Chow. Sebelum pergi, pemilik kasino ini memberikan informasi di mana ia dapat bertemu dengan seorang yang selalu memberikan kode undangan tersebut. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pabrik penyortiran pakaian bekas, seorang pengelola di sana yang bernama Yu Seong dihampiri oleh Baek yang memperingatkannya untuk tidak mengirim uang dari Jang. Ternyata Jang selama ini mencuci uang hasil situs judi online miliknya dengan cara bekerja sama dengan Yu Seong yang juga selaku pemilik toko jual beli pakaian bekas. Baek menyuruh Yu Seong untuk tidak mengirim uang pada Jang sebab ia takut kalau Jang lagi-lagi tidak menaikkan gajinya. Saat ini Jang sedang makan siang bersama seorang bos mafia yang bernama Kwon, membicarakan bisnis kerjasama yang akan mereka lakukan. Di tengah perbicaraan mereka, Baek menghubungi Jang untuk segera memenuhi janjinya. Jang yang menganggap remeh Baek tentu tidak terlalu menggubris omongan Baek dan malah mengakhiri teleponnya. Merasa diremehkan, Baek pun mengajak tangan kanannya untuk pergi menghampiri Jang terbang ke Korea. Kembali ke Madong Seok yang kini menghubungi dua orang pemilik kasino yang sebelumnya ia datangi. Menurut perkataan mereka, meski mereka tidak tahu orang yang suka memberikan kode undangan tersebut, mereka kenal orang yang bisa membantu Madong Seok. Orang ini tadinya sempat mendirikan sebuah situs judi online. Namun karena dulu tidak seramai dan se-hype sekarang, situs judi online miliknya bangkrut total. Tanpa berlama-lama, Madong Seok pun menghampiri pria yang dimaksud. Pria ini bernama Yiso. Dari penampilannya, Yiso merupakan pria kaya yang bertindak seenaknya. Oleh karena itu, Madong Seok yang sudah mendapat beberapa informasi tentang Yiso memaksanya untuk ikut bersamanya ke kantor kepolisian. 뭐 남는 게 있어 협조라도 하지. 할 말이 그거밖에 없구나. 우리 사이에. 안 나와? 예, 갑니다. Di kantor polisi rupanya Yiso tahu sedikit informasi tentang situs judol buatan Cho, di mana situs itu menghasilkan $200.000 dalam sehari. Meski terdapat banyak sekali bangunan atau kantor judi online yang berbeda-beda, mereka sama saja beroperasi di bawah naungan Casino Emperor. Server yang mereka jalankan juga khusus harus berada di Filipina. Yiso juga tahu di mana orang yang dicari oleh Madong Seok. Pria tersebut selalu beroperasi di sekitaran Samseongdong. 이게 다 지들끼리 해먹겠다는 게라고. 우린 안 하지 새끼야 형사인데. 필리핀에서 했지. 야, 그 새끼들 지금 어디 있어? 삼성동. 삼성동. Merasa dibutuhkan, Madong Seok pun mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Di Samseongdong, Yiso ditugaskan oleh Ma untuk menyamar bersama Han sebagai seorang kekasih yang kaya raya dan sering menghabiskan waktunya di tempat judi. 됐네. 형사가 돼가지고. 말 조심해요. 어? 다 걸어. 좋댔네. 가자. Tanpa diduga, kelakuan Yiso yang hanya beberapa menit menghabiskan uangnya mengundang salah seorang sales Casino Emperor yang mereka cari. Mereka berdua pun dibawa oleh sales tersebut ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu, ia menjelaskan kalau dirinya akan membantu Yiso untuk mendaftar di situs Casino Emperor. Bodohnya, karena minimal taruhan sangat mahal, Yiso malah menghubungi Madong Seok, membuat pria yang ada di depannya ini langsung kabur melarikan diri. 반잔바리 말고 반전 큰 게 없냐고. 잠깐만. 자기야, 사장님, 그러면은 황제 카지노라 10억? 화 형사 괜찮아?
그런 거 아니야? 야, 너 손 봐봐. 야, Untung saja Madong Seok dapat melumpuhkan pria ini dengan cukup mudah. Karena ia tidak mau memberikan informasi, Madong Seok pun mengancam pria tersebut dengan mengatakan kalau Yisoo adalah seorang pembunuh berantai. Tanpa diduga rencananya itu pun berhasil, membuat salah sini ketakutan dan memberikan sebuah nama pada Madong Seok yang tak lain adalah Yu Seong. 새끼 나한테 맡기셔. 최우성 사장이라고 있습니다. 그 새끼 지금 어디 있어? Di sebuah bandara terlihat baik dan tangan kanannya baru saja tiba di wilayah Korea. Tanpa mereka sadari, secara tak terduga, Ma dan kelompoknya yang sedang mengincar Yu Seong juga berada di bandara yang sama. Singkat cerita, Yu Seong rupanya sekarang berniat mengontrol toko pakaian bekas yang ia kelola. Oleh karena itu, Ma Dong Seok langsung menyuruh dua orang rekannya untuk menangkap Yu Seong. Sayang, keberadaan mereka diketahui oleh Yu Seong yang langsung berusaha kabur melarikan diri. Setelah berusaha keras untuk menangkap Yu Seong, pada akhirnya Ma Dong Seok yang mempunyai rencana brilian dapat menangkap pria tersebut. Sementara di tempat lain, Baek bersama dua orang rekannya menghampiri Jang dan juga Tuan Ko. Kedatangan Baek ke sana tidak lain untuk menghampiri Jang agar pria itu tidak lagi mengingkari janjinya. Karena uang untuk Baek sudah ia gunakan untuk mengembangkan koin kripto yang akan segera launching, Jang berjanji akan membagi beberapa persen sahamnya pada Baek jika Baek mau menurutinya dan sabar menunggu hingga hari peluncuran koin tiba. Maka dari itu Jang memohon pada Baek untuk tetap menjadi anak buahnya, karena saat ini ia butuh seseorang investor yang sangat sulit dibujuk agar mau bekerja sama dengannya. Jika berhasil, Jang akan membagi dua uang dari si investor itu. 야, 창기야. 야, 잘 됐다. 카지노 지분이랑 관리자 키까지 내가 싹 다 넘길게. 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. Malam harinya, Tuan Ko mencoba untuk membujuk investor yang dimaksud agar mau berinvestasi di perusahaan Jang. Karena si investor itu terlalu bertele-tele, Baek yang kesal pun langsung turun tangan, di mana ia dengan kejam membunuh Tuan Ko dan mengancam si investor untuk mau berinvestasi di perusahaan Jang. Setelah itu Baek menghubungi Jang untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Disitulah Baek mendapat kabar kalau Yu Seong telah tertangkap dan kini berada di kantor kepolisian. Agar saksi mereka selama ini tidak bocor, Jang menyuruh Baek untuk memastikan Yu Seong tidak akan membuka mulutnya. 야, 뭐 좀 나왔어? Menurut informasi dari Yu Seong, toko pakaian barang bekasnya hanyalah sebuah kedok guna mencuci hasil dari situs judi online Casino Emperor. Yu Seong tidak berani memberikan informasi lebih dalam lagi sebab ia pasti akan dibunuh. Atas hal itulah Ma Dong Seok menyuruh kelompoknya untuk membawa Yu Seong ke ruangan interogasi. Pagi harinya setelah mengejutkan, beberapa kurir pengantar makanan berdatangan ke kantor polisi tempat Yu Seong ditahan. Di samping itu, diam-diam Baek menyelinap memasuki kantor dan mencari keberadaan Yu Seong. Rupanya, ini adalah sebuah rencana pengalihan yang dilakukan oleh Baek supaya ia bisa menghabisi Yu Seong. Di sisi lain, Jang yang merasa kalau perbuatan Baek sudah keterlaluan, mengajak Pak Kwon untuk bekerja sama menghancurkan pria tersebut. Jang mempunyai rencana kalau ia akan mengambing hitamkan Baek dalam kasus kali ini. Jika Kwon mau bekerja sama, Jang berjanji akan membagi dua hasil keuntungan dari proyek yang sedang ia jalani. Jasad Tuan Ko yang seharusnya dibuang atau dilenyapkan sengaja ditaruh di dalam sebuah box agar pihak kepolisian dapat menyelidiki kasus ini dengan cukup mudah. Dari hasil otopsi, Ma Dong Seok mendapat informasi kalau luka tusuk yang berada di tubuh korban sama persis dengan luka tusukan yang berada di tubuh Chow. Menarik kesimpulan kalau pelaku dibalik semua ini adalah pelaku yang sama. Tak lama berita tentang mayat Tuan Ko pun tersebar luas. Baek yang melihat berita tersebut segera menghubungi Jang untuk memperingatinya. Jang yang tahu kalau Baek akan datang kepadanya menyuruh Kwon untuk bersiap-siap sebab Baek sadar kalau dirinya sudah dijebak.
Malam itu adalah malam di mana Jang meluncurkan proyek koin buatannya. Atas hasil dan informasi yang telah ia dapatkan, Ma Dongseok bersama temannya juga berniat untuk datang ke tempat itu dan menemui Jang. Tanpa diduga saat berada di lift, mereka berdua malah bertemu dengan Baek dan kelompoknya. Tepat di lantai 10, Baek dan temannya keluar dari dalam lift. Ma Dongseok yang merasakan ada hal yang tidak beres pun mengikuti mereka berdua. Hingga di suatu momen Ma Dongseok menyuruh rekannya untuk mengecek dan memasuki ruangan lain. Ketika Ma Dongseok sedang memeriksa toilet demi toilet di tempat itu, tiba-tiba hal yang sama rupanya dirasakan oleh rekan Ma Dongseok yang harus berjibaku melawan Baek. Walau ia sudah bersusah payah, sangat disayangkan rekan Ma Dongseok harus kalah dalam pertarungan tersebut. Tak lama muncul seorang petugas kebersihan yang memergoki aksi mereka. Baek yang terpojok pun menyandera dan melukai petugas kebersihan itu di hadapan Ma Dongseok. Mau tidak mau dirinya harus menahan pendarahan ekstrim yang ditimbulkan Baek. 놔줘. 야, 하지 마. Singkat cerita, salah satu anak buah Baek yang tertangkap dibawa dan diinterogasi oleh rekan Ma Dongseok. Karena pria ini tak kunjung mau memberikan jawaban, Ma Dongseok terpaksa turun tangan dan menginterogasi pria tersebut. Setelah itu mereka mengetahui kalau Baek dan tangan kanannya yaitu Cho Ji-hoon adalah mantan tentara bayaran. Pemecatan mereka berbarengan dengan munculnya situs Kasino Emperor, menarik benang merah Baelah yang membunuh Cho dan juga Yu Seong. Maksud adanya Baek dan Ji-hoon sebelumnya tak lain untuk bertemu dengan Jang yang merupakan dalang dibalik berdirinya situs judi Kasino Emperor. Karena belum adanya bukti kuat, mereka harus kembali mencari informasi lebih lanjut tentang terlibatnya Jang dengan semua ini. Tak lama Ma Dongseok dan juga Tae-soo dipanggil kepala kepolisian ke ruangannya. Atas apa yang mereka berbuat, Pak Kepala memarahi mereka berdua sebab mereka tidak becus mengurus kasus ini. 그러는 동안 니들 놀고 있진 않았을 거 아니야? 이미 한국 뜬 거 아니야? 여기 있는 거 맞아? 잠깐 안 돼. 야, 나. 아니, 왜 이렇게 변했어? Beberapa waktu kemudian ketika Ma Dongseok dan kelompoknya berjalan-jalan di pusat kota, mereka tak sengaja melihat sekelompok orang yang berbuat kekacauan. Tanpa banyak bicara, Ma Dongseok keluar dari mobil dan melawan mereka semua. Sementara itu di sisi lain, Jang meminta Kwon untuk mengerahkan semua kelompoknya guna bisa membunuh Baek dan juga Ji-hoon di apartemennya. Meski para polisi sudah mengetahui identitasnya, Baek dan Ji-hoon akan tetap pada rencana mereka kali ini. Mereka berniat menghabisi Jang dan mengambil hak mereka dari tangannya sendiri. Namun sebelum hal itu terjadi, secara tak terduga, Kwon bersama kelompoknya datang dan langsung menyerang mereka berdua. Kwon yang terpojok pun diajak kerja sama oleh Baek untuk memancing Jang dan menghabisi pria itu. Kembali ke kantor polisi, Ma Dongseok dan juga Tae-soo bertekuk lutut di hadapan komisaris kepolisian meminta izin agar ia dapat mengusut kasus ini kembali. Ma Dongseok mengatakan kalau dirinya sudah berjanji pada Ibu Cho untuk menangkap pembunuh anaknya. Mendengar perkataan tersebut, Pak Komisaris pun mengizinkan Ma kembali untuk beroperasi menguak tuntas kasus ini. Setelah itu Ma Dongseok dan Tae-soo mengumpulkan kelompoknya untuk membuat sebuah rencana menghancurkan perusahaan judol Kasino Emperor dan menyita server utama mereka. Untuk membuktikan Jang ada di balik semua ini, Tae-soo berencana memancing mereka dengan mendirikan perusahaan situs judol di sekitar wilayah kekuasaan Jang. Pertama-tama Ma Dongseok mengajak Ji-soo agar mau menjadi bagian dari rencana mereka.
Karena Yuso terus-terusan meminta keuntungan dalam kasus ini, Ma Dong-seok memberikan sebuah lencana yang ia katakan kalau lencana itu adalah lencana bagi anggota atau agen rahasia pihak kepolisian. Mengetahui hal itu, tentu saja Yiso dengan senang hati mau membantu Ma Dong-seok. 이게 폴리스 다크 아미 아니야. 비밀 경찰? 가자. Yiso ditugaskan untuk mencari anggota dan berpura-pura sebagai pemilik situs judi online yang akan mereka dirikan di Filipina. Awalnya Yiso tampak ragu karena ia tak menyangka akan pergi ke Filipina tanpa bersama Ma Dong-seok. Tapi setelah ia yakinkan oleh Ma Dong-seok kalau ia adalah agen rahasia, Yiso kembali bersemangat dan akan menjalankan tugasnya dengan baik. Singkat cerita, dengan koneksi yang ia punya, Yiso dapat mendapatkan tempat bagi situs palsu yang akan mereka buat dengan cukup mudah. Bukan hanya itu saja, Yiso berhasil meyakinkan warga lokal agar tidak menaikkan harga dan berjanji akan membagi keuntungan bagi mereka semua. Tak butuh waktu lama, situs palsu judi online yang dikelola Yiso pun beroperasi. Sementara di tempat lain, Jang dipancing untuk datang ke sebuah pabrik terbengkalai oleh Kwon yang berpura-pura sudah melumpuhkan Baek. Dan seperti yang kita duga, hasilnya Jang yang selama ini tidak memenuhi janjinya harus kehilangan beberapa jari lengannya yang dipotong oleh Baek guna membuka berangkas utama miliknya. 너 없어도 돼. Kelompok Baek yang mendapat informasi kalau ada perusahaan situs judi online baru berdiri di atas daerah kekuasaan mereka pun tentu langsung bergegas pergi ke lokasi tersebut guna menghancurkan mereka semua. Setelah mengetahui kalau akses jaringan mereka ditutup, para kepolisian menyuruh para talent untuk bersembunyi dan langsung menghubungi kantor kepolisian setempat. 떴어요. Para anak buah Baek yang tiba di lokasi tampak kaget sebab tidak ada seorang pun di tempat tersebut. Namun rupanya pihak kepolisian sudah menyiapkan rencana yang matang guna bisa menangkap mereka semua. Walaupun mereka sempat terpojok dan kerepotan melawan para anak buah Baek, kelompok Ma Dong-seok pada akhirnya berhasil meringkus mereka semua dan mengetahui lokasi dari perusahaan kasino Emperor. Bukan hanya itu saja, Ma Dong-seok juga mendapat informasi tentang keberadaan Baek yang kini berada di apartemen Jang dan sedang berusaha membuka berangkas dan mencuri disk berisi uang hasil situs judi online yang mereka kelola. Tak lama Kwon bersama para anak buahnya datang. Disitulah Baek berkata kalau ia hanya menginginkan disknya saja. Jadi jika Kwon mau membiarkan mereka berdua pergi, Baek akan memenuhi janjinya dan memberikan simpanan uang milik Jang yang ada di dalam berangkas. Atas informasi yang mereka dapatkan, Yiso bersama para pasukan khusus dari kepolisian setempat segera menggerebek perusahaan situs judi online kasino Emperor. 손들어, 일로 와. 다 무릎 꿇어 여기. 네요. 확인해 볼게요. Singkat cerita, Ma Dong-seok bersama pasukannya tiba di apartemen Jang. Sayang, Baek dan Ji-hoon telah lama pergi dan kini mereka berdua berniat kabur ke luar negeri. Maka dari itu Ma Dong-seok memerintahkan kantor pusat untuk mencari keberadaan mereka berdua melalui CCTV bandara. 무조건 찾아야 돼. 이 새끼들 한국 뜨면 절대로 못 잡아. 선배님, 마닐라행 에이스타항공 KR620. 어서 오십시오. 티켓 처리 도와드리겠습니다. Beruntung sebelum pesawat yang akan mereka tunggangi lepas landas, Ma Dong-seok tiba tepat waktu di bandara tersebut dan langsung memasuki pesawat untuk menghentikan Baek dan juga Ji-hoon. Pertarungan di antara mereka berdua berlangsung sangat sengit, di mana Baek, Ji-hoon dan juga Ma Dong-seok sama-sama kuat. 야, 니들은 가만히 있어. 또 이 새끼네.
이 새끼부터 처리하고. 사람을 진짜 세게 때리진 않거든. 죽을까 봐. 내가 편하게 할게. Walau begitu, secara mengejutkan, Ma Dong-seok yang sempat terluka di bagian lengannya dapat membalikan keadaan dan melumpuhkan mereka semua. Beberapa waktu kemudian, dengan tertangkapnya Baek dan juga Kwon, akhirnya Ma Dong-seok bersama kelompoknya berhasil mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ma Dong-seok dan kelompoknya juga tak lupa pergi ke makam Ewis untuk memberitahukan kalau janjinya telah selesai. Sementara itu, di tempat lain, atas kesuksesan misinya, Yi-soo menggaspol mobilnya menerobos lampu merah. Hal tersebut pun membuat kepolisian lalu lintas langsung menghentikannya. Dengan wajah sombong, Yi-soo pun mengeluarkan lencana pasukan khusus yang sebelumnya diberikan oleh Ma Dong-seok. Ternyata lencana tersebut bukanlah lencana dari agen rahasia, melainkan lencana dari Badan Pengawas Laboratorium. Alhasil, karena kesalahannya itu, Yi-soo harus ditangkap dan menjalani hukuman. Sebelum itu, Yi-soo menghubungi Ma Dong-seok dan memarahinya habis-habisan. Tamat ending yang cukup mengencrotkan.